Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil Gintama part 7. Dan di konten kali ini bakal berisi detail dari episode 91 sampai episode 100. Nah, buat kalian yang baru pertama kali nonton konten Gintama ini, gue ucapkan selamat datang. Tapi sebelum nonton, gue sangat menyarankan untuk nonton part satunya dulu sebelum kalian lanjut ke video ini. Dan satu lagi, kalau berkenan, tolong bantu gue dengan like dan share video ini agar video ini bisa direkomendasikan YouTube dan menjangkau lebih banyak penonton. So, langsung aja, mari kita mulai dari episode 91. Episode ini bercerita tentang Kagura yang tiba-tiba saja jadi gemuk dan dia mencari cara untuk bisa kurus kembali. Lalu dia pun datang bertemu Otae, dan di sini Otae menirukan mulut serta cara ngomongnya Doraemon. Lalu setelah dari sini, Kagura pun pergi ke kuil puasa untuk menurunkan berat badannya. Nah, scene ketika mereka berada di dalam kuil merupakan parodi dari anime Hunter x Hunter, terutama ketika masih arc ujian Hunter. Di sini, masing-masing dari mereka diberikan satu keripik kentang dan harus bertahan selama seminggu. Selain itu, mereka juga diperbolehkan untuk mengambil keripik kentang milik orang lain. Nah, scene ini sama seperti di Hunter x Hunter ketika fase ujian Hunter dan mereka diperbolehkan untuk mempertahankan dan mencuri lencana orang lain demi bisa mengumpulkan poin. Bahkan di episode ini, Otae dengan jelas menyebutkan Hunter x Hunter volume 3 yang pada saat itu bercerita tentang perebutan lencana di dalam hutan. Lalu, scene Kagura sembunyi di dalam semak-semak sambil melihat keripik kentang juga sama seperti di volume 3 Hunter x Hunter ketika Gon bersembunyi di semak-semak sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Hisoka. Referensi berikutnya muncul ketika Sachan mengambil keripik kentang dari tangannya Yagyu dan kita diperlihatkan kacamatanya Sachan yang menghantam tanah karena berat. Melihat hal itu, Otose ngomong kalau scene ini terlihat mirip seperti Dragon Ball. Nah, scene ini merefer ke Dragon Ball ketika scene turnamen di mana Goku melepas bajunya dan ternyata bajunya berat sekali. Hey! Lanjut ke episode 92. Di sini Gintoki menyebutkan nama Ben Johnson dan Kagura menyebutkan nama Carl Lewis, yang mana kedua nama itu merupakan nama atlet lari. Di sini juga Gintoki sempat menyebutkan kata Reborn yang merefer ke anime Katekyo Hitman Reborn, dan Shinpachi menyebutkan nama director Mizujima yang merefer ke director anime Gundam Zero Zero yaitu Seiji Mizujima. Kemudian, Gintoki mulai menjelaskan beberapa teknik yang sering digunakan jika suatu anime mulai mengejar cerita di manganya. Nah, salah satu contoh yang Gintoki sebutkan adalah dengan menampilkan ulang episode sebelumnya di bagian awal episode terbaru, dan gambar yang muncul di layar sudah jelas adalah Goku kecil. Dan di akhir episode, Gintoki menyebutkan nama Satellite Anime Theater. Nah, setelah gue cari tahu, sepertinya ini adalah nama acara TV yang memperkenalkan berbagai macam judul anime kepada penontonnya. Tapi karena acara ini udah terlalu jadul, jadinya sulit bagi gue untuk nyari footage tentang acara ini. Setelah itu, Gintoki membacakan beberapa surat dari penggemar, dan salah satu suratnya bertanya tentang siapa yang memasak di Yorozuya. Gintoki pun ngomong kalau sebenarnya dia jago masak, sudah seperti Iron Chef, di mana perkataan ini merefer ke nama acara TV. Lalu surat berikutnya menyebutkan nama Luffy, dan Gintoki ngomong kalau ini bukan anime The Gray Man. Kalimat ini sudah jelas merefer ke karakter Luffy dari anime The Gray Man. Lanjut ke episode 93, scene opening di episode ini diambil dari scene opening Ultraman pertama. Nah, episode ini bisa dibilang sebagai parodi dari Ultraman, di mana karakternya diplesetkan jadi Space Woman. Kalau karakter Ultraman punya batu menyala di area dada sebagai pertanda dia harus pergi. Nah, si Space Woman ini malah punya batu di jidatnya sebagai pertanda kalau dia harus menelpon orang rumah. Selain itu, ketika si Space Woman pertama kali muncul di layar, coklat yang dia bawa malah ngebuat gedungnya Gintoki rusak. Lalu setelah itu polisi pun datang dan ngomong, asalkan kau membayar biaya perbaikan, mereka tidak akan menuntutmu. Nah, scene ini sepertinya adalah sindiran untuk film Ultraman, yang mana setiap kali dia bertarung, pasti ngebuat gedung-gedung di sekitarnya rusak, dan siapakah orang yang akan membayar semua kerusakan itu. Lalu di pertengahan episode, tiba-tiba muncul Spaceman biru, dan kita diperlihatkan scene ini. Buat yang nggak tahu, ini adalah scene ikonik ketika seseorang berubah menjadi Ultraman. Masuk ke episode 94, kali ini Madao masuk ke penjara dan dia mulai merenungkan tentang hidupnya. Di sini dia pun ngomong, sepertinya di dalam diriku ada Heidi, lalu muncul scene ini. Nah, scene ini merupakan parodi dari versi animasi Heidi dan Madao lagi cosplay jadi karakter Peter. Lalu setelah Gintoki datang membawakan bento untuk Madao, lagi-lagi muncul scene parodi Heidi dan kali ini Madao cosplay jadi karakter anjing di film Heidi yaitu Joseph.
Mencoba melawan, Madao pun melempar Heidi kembali ke jurang dan dia ngomong, "Aku adalah anjing kampung yang akan pergi melihat lukisannya Ruben sebelum aku mati." Kalimat ini merefer ke ending film Dog of Flanders, di mana karakter utama film ini yaitu Nelo bersama dengan anjingnya Patricia mati karena kedinginan setelah mereka pergi melihat lukisannya Ruben. I've longed to see. Aren't they magnificent? You and I. Berlanjut ke episode 95, kali ini Gintoki berperan sebagai pengacara untuk membela Madao. Lalu ketika mereka ngebahas tentang gerakan gulat yang Madao gunakan, muncul gambar ini. Nah, ini adalah gambar yang diambil dari manga Kinnikuman ketika dia menggunakan gerakan Kinniku Buster. Gintoki juga menyebutkan nama Pangeran Kamehame yang adalah guru dari Kinnikuman, dan juga Gintoki menyebutkan nama Ashuramen dengan jurusnya yaitu Ashura Buster. Lalu di episode ini si Heidi muncul lagi dan Madao lagi-lagi cosplay jadi Joseph. Tapi bedanya kali ini ada karakter kakeknya Heidi yang ikutan muncul. Pengadilan pun berlanjut dan kali ini Gintoki ikutan blunder setelah dia ketahuan pernah mengintip. Karena hal ini Gintoki pun ikutan jatuh ke jurang sebagai kambing. Nah, selain anjing bernama Joseph, Heidi juga memelihara kambing bernama Yuki. Makanya di sini Gintoki menggunakan kostum kambing. Lalu setelah mereka hampir kalah di pengadilan, tiba-tiba saja Gintoki mengajukan keberatan dan dia muncul sebagai Clara yang lagi-lagi adalah salah satu karakter dari versi animasi Heidi. Lanjut ke episode 96, di sini kita diceritakan tentang sebuah bulatan raksasa berwarna hitam yang tiba-tiba saja muncul dari bawah tanah. Nah, plot ini diambil dari manga Captain Harlock yang juga menceritakan tentang sebuah bulatan raksasa berwarna hitam yang tiba-tiba saja jatuh di tengah kota. Masuk ke episode 97, episode ini dibuka dengan tulisan yang ditembak dan muncul opening yang tidak biasa. Ini karena opening episode ini adalah parodi dari opening anime Lupin 3. Lalu tulisan yang muncul di awal dibaca Cat Punch yang merupakan plesetan dari nama pena autornya Lupin 3 yaitu Monkey Punch. Di episode ini juga Catherine ngomong kalau dia pernah mencuri Treasure of Fire atau harta karun api. Nah, kata Treasure of Fire atau Fire Treasure merupakan salah satu judul musik yang digunakan di film Lupin 3 The Castle of Cagliostro. Lalu Catherine ngomong kalau dia pernah mengalahkan kakek tua kecil yang menyebut dirinya sebagai klon. Nah, yang Catherine maksud di sini adalah premis cerita di film Lupin 3 The Mystery of Mamo. Di episode ini juga muncul karakter berbaju merah bernama Kurikan yang adalah parodi dari karakter Lupin 3. Lalu ketika bertemu dengan Kurikan, Catherine mengingat masa lalunya ketika dia masih menjadi pencuri dan kita diperlihatkan scene ini yang merupakan parodi dari scene di film Charlie's Angel. Melihat Catherine yang ragu, Kurikan pun mengancam Catherine dan kita diperlihatkan dua orang ini. Nah, kedua orang ini adalah parodi dari karakter Ishikawa Goemon dan Jigen Daisuke dari anime Lupin 3. Next, kita lanjut ke episode 98. Episode ini dibuka dengan acara TV di Edo yang sedang menampilkan antrian para otaku yang ingin membeli game konsol terbaru yaitu Nintendo Wii, di mana ini adalah plesetan dari konsol Nintendo Wii. Lalu tiba-tiba di tengah antrian ternyata ada Gintoki, Kagura, dan Shinpachi yang lagi bakar marshmallow. Nah, ini adalah parodi dari film animasi Heidi yang sebelumnya sempat muncul di episode tentang pengadilan Madao, di mana Kagura lagi cosplay jadi Heidi, Gintoki jadi kakeknya Heidi, dan Shinpachi jadi Peter. Di sini juga Gintoki ngomong, untuk bisa mendapatkan sesuatu, seseorang harus bisa memberikan sesuatu yang bernilai setara. Nah, kalimat ini Gintoki kutip dari anime Full Metal Alchemist yang merupakan hukum pertama dalam pertukaran setara. Cannot gain anything without first giving something in return. Lalu setelah berhasil mendapatkan antrian, Gintoki bertemu dengan Katsura yang kepengen beli Twin Famicom. Mendengar hal itu, Gintoki ngomong, kau kesini buat beli Famicom, barang itu sekarang sudah tidak ada. Nah, ini karena Twin Famicom rilis pada tahun 1986 dan Nintendo Wii rilis pada tahun 2006. Toko pun dibuka dan Nintendo Wii mulai dijual, tapi si manajer menawarkan Gintoki dan yang lainnya untuk ikut bermain game agar mereka bisa mendapatkan Nintendo Wii secara gratis. Mendengar hal itu, Gintoki dan yang lainnya pun bersedia dan kita diperlihatkan scene ini. Lalu di antara para penonton ada yang ngomong mereka terlihat seperti Master Takahashi. Nah, Master Takahashi merefer ke sosok bernama Takahashi Meijin yang sangat terkenal pada masanya karena mampu menekan tombol controller dengan sangat cepat. Tidak mau kalah, orang-orang dari Shinshin Gumi juga ikutan mengubah bentuk dagunya, tapi mereka malah jadi Antonio Inoki. Makanya penonton ngomong kalau mereka salah orang. Permainan pun dimulai dan game pertama yang mereka mainkan adalah Baki Boki Memorial yang adalah plesetan dari game Tokimeki Memorial.
Mendengar hal itu, Kagura ngomong, ini game yang ada hubungannya dengan jurang legendaris bukan? Nah, kalimat ini merefer ke pohon legendaris di game Tokimeki Memorial, di mana karakternya akan saling menyatakan cinta di bawah pohon legendaris. Tapi Kagura memplesetkan itu menjadi jurang legendaris. Beberapa saat kemudian, Katsura muncul dari bawah Kotatsu sambil cosplay jadi Mario dan ngomong kalau dia hanyalah tukang pipa biasa. Nah, buat yang gak tahu, backstory Mario adalah tukang pipa atau tukang ledeng. Makanya ada pipa di game Mario Bros. Melihat hal itu, Sogo ngomong kalau Katsura bukanlah Mario yang asli dan dia malah menunjuk Elizabeth yang lagi cosplay jadi Luigi. Tidak terima dengan perkataan Sogo, Hijikata ngomong, dasar Sega fans, mending kau diam dan main Creamcast, teruslah menunggu sequel dari Shenmue. Kalimat ini tentu saja merefer ke Sega dengan konsol buatan mereka yaitu Dreamcast, dan Shenmue adalah game buatan Sega yang hiatus di seri kedua semenjak tahun 2001. Tapi akhirnya pada tahun 2017 kemarin, Shenmue 3 berhasil rilis. Lanjut ke episode 99, episode ini dibuka dengan Kondo yang bermain game Baki Boki Memorial dan dia kaget ketika melihat karakter perempuan yang membawa ikan pedang. Ini karena dalam cerita seperti ini, biasanya perempuan yang ditabrak lagi makan roti tawar, tapi Gintama malah memplesetkan hal itu menjadi ikan pedang. Berpindah ke game berikutnya, si manajer pun mengeluarkan game berjudul Nobunaga no Gebo yang adalah parodi dari game Nobunaga no Yabo. Setelah kedua game itu selesai, sekarang giliran Gintoki melawan Hijikata dan game yang mereka mainkan adalah Dragon Hunter 3 yang adalah parodi dari game Dragon Quest 3. Melihat betapa susahnya game ini, Shinpachi pun protes dan ngomong, ini game apaan? Spelunker? Nah, Spelunker merefer ke game jadul Nintendo yaitu Spelunker yang dikenal sangat susah. Dan terakhir kita masuk ke episode 100. Di episode ini ada banyak banget parodi manga dari Shonen Jump. Episode ini diawali dengan Gintoki yang lagi baca Jump dan dia menyebutkan 3 judul manga yaitu One Part yang adalah plesetan dari One Piece, Boruto yang adalah plesetan dari Naruto, dan Hunter x Hunter yang adalah plesetan dari Hunter x Hunter. Selain itu, Gintoki juga menyindir soal Hunter x Hunter yang sering banget hiatus bahkan sampai sekarang, di mana dia ngomong Hunter x Hunter kembali tapi kita tidak tahu kapan dia akan berhenti lagi. Scene pun berpindah ke dalam gedung Shueisha dan kita diperlihatkan 2 judul manga yaitu Si Clayman yang adalah plesetan dari The Gray Man dan Pet Note yang adalah plesetan dari Death Note. Lalu di belakang bosnya terdapat gambar bajak laut yang adalah logo dari Shonen Jump. Kembali lagi ke dalam kereta, kali ini Gintoki menyebutkan 2 judul manga lagi yaitu White Devils yang adalah plesetan dari manga Black Angels dan manga Bedsider yang adalah plesetan dari Godsider. Di sini juga disebutkan nama Maison de Gingin yang adalah plesetan dari manga Maison de Penguin. Di episode ini juga Gintoki bertemu dengan autor Gintaman yang ternyata adalah Gorilla. Lalu Gintoki menyebutkan nama Haraki Sensei, sang pencipta Geo-Geo Wonderful Adventure yang terlihat tampan dan seperti tidak pernah menua. Nah, kalimat ini merefer ke autor dari JoJo Bizarre Adventure yaitu Hirohiko Araki yang bahkan sampai sekarang masih terlihat muda. Lanjut lagi, kali ini Gintoki menunjukkan banyak sekali siluet karakter dari manga Jump yaitu siluet Luffy, Ryuk, Ichigo, dan Goku. Di gambar berikutnya kita diperlihatkan siluet Piccolo, Tenshinhan, Vegeta, dan Yamcha. Selain itu kita juga diperlihatkan gambar Gintoki yang lagi memparodikan Super Saiyan. Nah, di gambar ini Gintoki mencoret Yamcha dari siluet. Ini karena Yamcha adalah salah satu karakter paling lemah di Dragon Ball, makanya dia sering terlupakan. Di sini juga Gintoki menyebutkan Chichibukai dan Bakazuki yang adalah plesetan dari Shichibukai dan Akatsuki. Dan detail terakhir di episode ini adalah musik yang muncul di ending episode merupakan parodi dari opening Dragon Ball Z. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan dari episode 91 sampai episode ke-100 Gintama. Ini berarti gue sudah setengah jalan untuk bisa menamatkan season 1 Gintama yang berjumlah 201 episode. So, semoga aja gue bisa terus melanjutkan konten ini sampai episode terakhir. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Gua nggak tahu kapan video ini bakalan naik, tapi setidaknya video ini dibuat pada bulan Mei 2022. So, gua ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan Mei ini, yaitu Excel Staderlin, AFK_mode, dan Fadil. Terima kasih semua yang sudah nyawer dan gabung jadi membership sampai saat ini. Thanks a lot and bye-bye.